apa sih bagian-bagian penting yang harusnya ada di dalam proposal skripsi kita? Yang paling utama adalah kita punya yang namanya latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan metode. Jadi 3 hal itu gitu. Ada masalahnya, ada teorinya, sama ada metodenya gitu. Kalau kalian tiba-tiba males, pikirin kalau yang lagi nungguin kalian wisuda ini nggak cuma diri kalian, tapi ada orang tua di rumah gitu, ada orang-orang yang lagi nungguin kalian buat cepet jadi sarjana. Jadi jangan egois untuk ngikutin malesnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Epods, Ekonomi Pembangunan Podcast, tempat ngobrol yang gak cuman asik, tapi juga berbobot dan penuh dengan insight. Bareng saya, Rebecca. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang pasti bikin mahasiswa itu pusing. Nah, tapi juga penuh dengan tantangan yang pastinya seru. Yap, apalagi kalau bukan skripsi. Tugas akhir yang kadang jadi tantangan, tapi juga jadi momen krusial buat kita untuk nentuin langkah selanjutnya. Oke, Sobat Apps, jangan khawatir karena di episode kali ini kita bakal kasih panduan lengkap buat kamu semua nih yang lagi nyusun skripsi, yang lagi bingung nyari topik, bikin proposal, sampai bimbingan sama dosen. Semuanya bakal kita kupas tuntas dengan seru dan asik berdiskusi bersama Bu Musfia. Halo. Halo Beka. Oke. Nah, sebelum kita mulai, langsung aja nih. Kita kenalin dulu narasumber kita yang luar biasa di episode kali ini. Ada Bu Musfia Saida, dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang udah berpengalaman banget dan pastinya punya banyak insight tentang skripsi. Bu Musfia boleh panggil ibu ya? Boleh dipanggil ibu ya? Boleh, Beka mau panggil ibu, kakak boleh. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong Bu Musfia memperkenalkan diri dulu sedikit lebih lanjut kepada pendengar kita di Epods ini, tentang latar belakang ibu, pengalaman ibu di bidang akademik. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Musfia Saidah, biasanya dipanggil Vivi. Saat ini saya merupakan dosen jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai content creator di TikTok, di Instagram yang ngebahas seputar dunia kampus, termasuk skripsi di dalamnya gitu. Jadi halo, salam kenal semuanya buat Sobat Apps. Oke, tepuk tangannya tuh yang semuanya. Rame ya di sini ya. Oke, terima kasih Bu Musfia Saida. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Sebenarnya apa sih itu skripsi menurut standar akademik sekarang, dan kenapa sih Bu skripsi itu kok kayaknya penting banget? Oke, kalau kita bicara tentang skripsi gitu ya, kan sebenarnya orang menganggap itu momok yang menakutkan karena jadi sebuah standar kalau kita mau lulus gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang skripsi saat ini nih, itu kan udah banyak penggantinya. Jadi kalau kita mau lulus kan kadang nggak selalu pakai skripsi. Entah di beberapa fakultas sudah melakukan atau belum, tapi biasanya kita bisa ganti dengan proyek, bisa juga dengan jurnal tuh Beka. Jadi nggak selamanya tentang skripsi. Tapi kebetulan mungkin ini entah good news atau bad news gitu ya. Skripsi masih menjadi hal-hal yang utama gitu. Jadi beberapa jurusan, beberapa fakultas masih menjadikan skripsi syarat untuk mereka meraih gelar sarjana gitu. Kenapa jadi penting? Ya penting karena ibaratnya dengan SKS yang cukup besar, kalau kita nggak bisa melewati itu melalui rangkaian penulisan sampai nanti sidang, ya jadinya kita nggak bisa lulus gitu. Jadi pentingnya merupakan syarat kelulusan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus tetap dikerjain gitu, Beka. Oke, baik teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan di segmen kedua, yaitu pemilihan topik skripsi yang tepat. Nah, setelah kita tahu nih apa itu skripsi, kita udah kenal nih skripsi itu apa. Nah, masalah yang sering bikin mahasiswa pusing itu adalah milih skripsi di topik nih, bagian topik. Jadi menurut Bu Musfia itu gimana sih cara kita bisa milih topik yang cocok dan nggak bikin kita bingung nantinya? Soalnya kan ada beberapa kita yang
udah milih nih, ada beberapa topik, tapi ternyata kita bingung nih, topik mana sih yang lebih luas dan bisa kita gali gitu, Bu. Iya. Kayak Misalnya kayak BK semester berapa? saya semester 6 sekarang, Ini Bu. kan menuju semester 7 ya, udah Betul. mulai pusing, overthinking, ketinggalan gitu mungkin sama temennya yang udah ngeracik Iya, proposalnya. ya. Itu kan merupakan pertanyaan pertama yang awal banget gitu kan. Kenapa ya kita harus mulai dari mana cari idenya, mulai dari mana nentuin judulnya gitu. Nah, sebenarnya yang selama ini difikirkan kan rumit, yang jauh, Hmm. yang sulit gitu. Padahal kalau kita mau menemukan ide, kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana gitu, Bek. Artinya apa yang kita suka. Jadi saya sering banget ke anak-anak bimbingan tuh bilang kayak, "Memang yang kalian suka apa? Yang lagi ramai sekarang tuh apa?" Misalnya kan kayak beberapa hari lalu teman saya baru bikin close friend. Ya, Nah, terus karena kami jurusan komunikasi, saya tanya, "Kenapa kamu menggunakan close friend?" Gitu kan. Bisa BK pakai close friend apa enggak? iya pakai. Nah, kenapa BK pakai close friend? Karena ya Nggak pengen semuanya orang tahu kan? iya Nah, jadi beberapa aja. hal-hal kayak gitu tuh bisa menjadi sebuah masalah sebenarnya di dalam sebuah skripsi. Oke. Pun ketika lagi misalkan sekarang lagi isunya efisiensi ekonomi sedang tidak baik-baik saja Iya, gitu. Tapi kenapa ya kita kalau lagi misalnya 4 4, 5 tuh tetap mau belanja gitu. betul. Jadi kan apa ya yang mendorong orang tetap konsumtif ketika sebenarnya daya beli kita tuh lagi nggak bagus gitu atau lagi ekonomi kita lagi di tahap yang kalau bisa sesuai dengan priority gitu. Jadi ketika kita ingin menemukan masalah penelitian atau bingung mulai dari mana, setidaknya pertama mulai dari hal yang kita tuh suka. Jadi kalau kita udah suka nih Bek, itu lebih enak tuh untuk melanjutkan dan meneliti. Yang kedua, kita tuh harus tahu yang kita mau dan kita suka ada atau enggak datanya. Jadi jangan sampai nih BK atau teman-teman semuanya tuh udah tahu mau nulis apa, tapi ketika udah semangat-semangatnya, kalian tuh nggak tahu ternyata datanya tuh minim. Nah, kalau kita udah kekurangan data di awal gitu ya, Bek, kita tuh bakal susah nyelesain skripsinya. Yang ketiga, yang gak kalah penting adalah jangan lupa untuk memastikan kita juga punya teman diskusi. Jadi misalnya aku udah dapet ide, Bek kan udah dapet ide, cari teman yang bisa diajak diskusi kayak, ide ini kira-kira bisa nggak ya untuk dilanjutin untuk meneliti gitu. Karena sering sekali kita udah menganggap ide kita ini udah paling keren. Ternyata udah ada yang bikin gitu. Atau menurut orang lain ini kayaknya masih bisa ditambah jadi lebih bagus deh. Jadi kita butuh banget teman ngobrol, teman diskusi untuk memastikan ide awal yang kita punya itu bisa untuk dilanjutkan. Jadi 3 hal itu sih yang bisa jadi landasan awal lah untuk memastikan semangat kita nih jalan terus sampai skripsinya selesai gitu. Kalau untuk ide teman nih, Bu, Mhm. teman itu kita harus yang sefrekuensi juga nggak sih, Bu? Itu berpengaruh nggak, Bu? Berharapnya sih gitu ya, tapi kan kadang kita nggak, selamanya bisa sefrekuensi sama orang lain. Nah, Mhm. tapi carilah kawan diskusi yang kita bisa memastikan dia juga paham apa yang kita mau gitu. Artinya diskusi juga nggak selamanya dengan teman yang sejawat ya, bisa sama cutting, atau kalau kamu punya dosen yang enak diajak ngobrol, itu juga bisa sama dosen. Nah, jadi makna sefrekuensi itu bisa jadi lebih ke arah, mereka yang lebih paham dan udah lebih tahu duluan gitu, Bek. Oke. Baik nih teman-teman, setelah topik tadi udah ketemu ya, Mhm. kita sekarang akan di segmen ketiga yaitu menyusun proposal skripsi. Waduh ini berat ya, langsung menyusun ya? Iya, Bu. Jadi, eee, menurut Ibu Musfia ini, apa sih bagian-bagian penting yang harusnya ada di dalam proposal skripsi kita? Wah, proposal skripsi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara, proposal skripsi gitu ya teman-teman, kita akan menemukan, format atau mungkin panduan yang beda-beda. Jadi jangan disamaratakan nih, bisa jadi aku di fakultas dakwah, di komunikasi, Iya. di FEB, di FISIP tuh beda-beda formatnya, bisa jadi ya. Tapi setidaknya kan kalau kita bicara proposal skripsi, yang paling utama adalah kita punya yang namanya latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan metode. Jadi 3 hal itu gitu. Ada masalahnya, ada teorinya, sama ada metodenya gitu dalam sebuah proposal. Nah, yang sering kali jadi pertanyaan ketika saya misalnya jadi penguji sempro gitu ya, Bek, Iya. biasanya adalah mahasiswa, belum bisa menjelaskan atau menceritakan masalah yang pengen dia teliti itu apa. Atau kalau pertanyaannya gitu ditambahin kayak, "Lalu apa korelasi masalah kamu dengan jurusan?" Nah, biasanya tuh bingung tuh. Jadi penting banget kalau kita mau bikin proposal skripsi mulai dari mana,
mulailah dari menemukan masalah, tapi jangan lupa dengan jurusan kamu gitu. Misalnya teman-teman di ekonomi karena juga suka politik, masalahnya jadi sangat politik gitu. Sehingga lupa nih kalau kita adalah mahasiswa ekonomi yang harus mengerjakan risetnya yang berkaitan sama ekonomi. Bukan berarti multidisiplin itu nggak boleh, tapi jangan sampai malah jadi dominasi gitu. Jadi pertama pastiin kalau misalnya rumusan masalahnya itu sesuai dengan jurusan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua yang gak kalah penting adalah tinjauan pustaka. Ini sering banget jadi pertanyaan ketika sidang tuh, Bek. Karena apa? Karena kalau kita bicara tinjauan pustaka, kan sering sekali terjebak ngambilnya dari skripsi di univ yang sama, misalnya dari UIN aja. Padahal tinjauan pustaka itu akan jadi lebih berisi, lebih bagus kalau kita juga compare sama misalnya kampus lain. Dan jangan ragu teman-teman buat ngambil juga dari jurnal. Gitu. Jadi ambil juga dari jurnal. Berarti Terus penelitian sebelumnya ya, Bu? penelitian sebelumnya itu penting banget buat jadi acuan kita. Misalnya ketika kamu lihat penelitian sebelumnya, BK jadi tahu nih, oh ternyata udah ada yang neliti ya. Tapi ketika udah ada yang neliti, bukan berarti BK nggak boleh neliti. Artinya apa? Artinya kalau misalnya sudah ada, kita cari kebaruannya atau novelty-nya atau cari pembedanya, distingsinya gitu. Jadi jangan langsung patah semangat, udah ada yang neliti, bisa jadi dia neliti tapi kamu beda metodenya atau kamu beda teorinya gitu. Jadi yang gak kalah penting adalah tinjauan pustakanya. Terus tadi aku bilang kan teori ya. Teori ada beberapa jurusan yang tidak mewajibkan teori. Tapi buat jurusan yang mewajibkan teori, ini sering banget nih Bek, kalau lagi bikin konten atau lagi live TikTok gitu ya, mereka nanya cara nemuin teori tuh di mana gitu. Padahal kalau kita mau nemuin teori, ya satu-satunya jalan atau mungkin jalan utamanya adalah harus baca gitu gak sih? Kan gak mungkin ya kita bisa menemukan tapi kita gak baca. Jadi baca buku referensi, bisa juga baca jurnal, jadi nanti menemukan teori yang pas. Dan yang ketiga yang gak kalah penting kalau teman-teman mau bikin proposal adalah tentu yaitu metodologi penelitiannya. Misalnya ada kuantitatif, ada kualitatif, pilihlah yang kalian mampu. Jadi sering banget tuh Bek kalau misalnya mereka neliti nih, tapi kayak aku nggak suka hitung-hitungan, aku kuali aja deh gitu. Atau aku nggak bisa menganalisa deskripsi panjang-panjang, pakainya kuanti aja. Jadi pilihan metode sebenarnya nggak selamanya karena like dan dislike, tapi pastikan juga metodenya sesuai dengan masalah yang diambil. Jadi 3 hal itu sih yang nggak boleh ketinggalan dalam sebuah proposal penelitian. Oke, untuk penelitian sebelumnya, kira-kira ada standar tertentu nggak sih Bu, untuk kita harus cari berapa gitu, berapa penelitian atau berapa sumber jurnal sebelumnya? Ini pertanyaan bagus banget ya, karena sering sekali kalau aku lagi baca proposal gitu ya, mereka hanya meletakkan 3 gitu. Padahal 3 itu terlalu sedikit. Setidaknya kayak 5, 10. Kenapa? Karena semakin banyak tinjauan pustaka yang kita baca dan kita letakkan, itu semakin menunjukkan bahwa, yang pengen kamu teliti ini ternyata ada bedanya gitu. Nah, seringkali juga ketika tinjauan pustaka cuma dibikin tabel atau cuma dibikin narasi tanpa disimpulkan. Nah, ini yang penting banget untuk diperhatikan. Sebaiknya di akhir tuh ada simpulan gitu, Bek. Jadi berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, yang membedakan ini dengan yang lain apa nih? Nah, jadi sebagai penguji atau sebagai nanti orang yang baca bakal paham, wah ternyata penelitian ini memang beda ya, memang baru ya, gitu. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman AirPods. Berikutnya kita ada di segmen keempat, yaitu menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi. Ini makin lama makin susah ya pertanyaan ya tiap segmen. Oke. Ada tuh dalam perjalanan tulis skripsi itu kita banyak mahasiswa yang ngerasa stuck nih Bu. Oke. Atau kita sering dengar dengan namanya writer's block. Oke. Kalau gitu gimana sih caranya kita ngadepin writer's block itu Bu? Wah itu kayaknya anak bimbingan saya sering sekali ada di tahap itu ya. Bahkan tadi pagi tuh saya dapat chat dari anak bimbingan saya. Nggak tahu, saya sama anak bimbingan tuh kayak teman. Jadi dia bisa ngechat dan saya akan jawab. Dia bilang gini, Bu maaf saya 2 minggu udah nggak bimbingan karena saya bingung mau mulai dari mana lagi gitu. Terus saya bilang, dia di posisi biasanya yang bikin kita akhirnya ngeblank atau nggak bisa lanjut adalah ekspektasi yang kita bikin. Jadi dia akhirnya bingung 2 minggu mau ngapain, karena
dia berekspektasi dan sangat menekan dirinya untuk Juni itu sidang, gitu. Jadi misalnya, "Saya bingung Bu, saya takut kalau misalnya nggak keburu sidang di Juni." Terus saya coba jawab gini, "Sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah terus mengerjakan." Kan kalau misalnya ini kan kita UIN ya, religius banget ya. Tadi lagi keluar CCTV religius aja, jadi kayak Allah kan cuma pengen lihat kamu berproses, hasilnya serahin aja gitu. Jadi kamu jangan terlalu fokus untuk mikirin hasilnya, tapi kamu fokus untuk mikirin prosesnya sampai selesai gitu. Saya bilang kayak gitu. Artinya apa? Artinya adalah kadang kita itu sebenarnya ngeblank atau jadi kehilangan arah karena ekspektasi yang kita ciptakan sendiri gitu. Misalnya aku udah berencana, di bulan ini untuk selesai bab 3, tapi realitanya bab satunya tuh revisi terus gitu. Itu kan jadi menekan diri untuk, akhirnya kok nggak selesai-selesai ya. Jadi ketika kita lagi di titik bingung mau nulis apa, pertama adalah harus berdamai dulu sama diri sendiri. Kalau misalnya nggak selamanya yang kita rencanakan itu sesuai dengan kenyataan. Ini mungkin jadi salah satu tolak ukur ya, biar kita tuh nggak terlalu menekan diri kita tuh terlalu keras gitu. Kedua, kalau kita lagi ngeblank mau ngapain, yang bisa dilakukan adalah coba lihat mimpi kita di awal. Jadi kalau saya sama anak bimbingan tuh, di awal mereka tuh harus ngumpulin yang namanya tuh outline. Jadi kayak langkah-langkah atau peta gitu, baik Iya. panduan yang harus mereka kerjakan, minggu per minggu, bulan per bulan sampai selesai. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba nge-stuck, mereka tahu nih harus balik lagi ke mana. Jadi bener-bener nggak hilang arah gitu. Terus yang ketiga, kalau kita tiba-tiba hilang arah, sering sekali saya mengingatkan buat kita punya support system. Nah, support system itu kan bisa dari sahabat, bisa dari orang terdekat, bisa dari keluarga gitu ya. Nah, support system di sini tuh bukan berarti kita kayak main dulu-duluan buat cari siapa yang paling cepat selesai, tapi support system di sini adalah mereka yang ketika kita lagi stuck gitu ya, mereka bisa bantuin untuk nyari solusi. Jadi bukan malah neken, "Ah, masih bab 1 aja, gue udah bab 3," itu enggak gitu. Tapi orang yang bisa nenangin kita, kan kadang sebenarnya kita nggak butuh solusi ya. Kita cuma butuh didengerin sama ditenangkan. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba lagi, ngeblank atau lagi tiba-tiba writer's block, itu penting banget untuk pertama mulai dari diri kita dulu. Oke. Jangan sampai kita belum selesai sama diri kita, tapi ngelanjutin ngerjain skripsinya itu bakal jelek banget tulisannya. Kenapa? Karena apa yang kita rasain itu ngaruh loh sama tulisan kita. Saya pernah baca tulisan mahasiswa yang dia tetap memaksa menulis padahal lagi kondisinya nggak oke gitu ya. Itu kelihatan gitu. Jadi pastikan kita dalam keadaan terbaik dulu atau tenang dulu baru ngelanjutin lagi. Tadi yang kedua, balik lagi ke mimpi awal. Kalau kalian tiba-tiba males, pikirin kalau yang lagi nungguin kalian wisuda ini nggak cuma diri kalian, tapi ada orang tua di rumah gitu, ada orang-orang yang lagi nungguin kalian buat cepet jadi sarjana. Jadi jangan egois untuk ngikutin malesnya sendiri. Dan yang ketiga tadi gitu, cari support system yang benar-benar bisa membuat dan memastikan kamu baik-baik aja. Oke. Oke. Jadi Oh, seperti itu ya Sobat Apps, ada 3 tadi poin utama yang diberikan oleh Ibu Musfia tadi. Yang pertama tadi ada kita harus detachment, betul. ya kita harus melakukan yang detach. Kita nggak terlalu ngejar-ngejar hal tersebut. Benar. Kita believe to our universe, kita believe kepada Tuhan kalau semuanya itu akan selesai, tapi dengan usaha juga. Terus yang kedua itu finish what you start, Betul. and then yang ketiga itu find your support system. Ya. Oke. Oh, terima kasih loh telah menyimpulkan dengan sangat baik. Itu jadi dapat diksi-diksi yang oke banget. Oke, baik. Selanjutnya kita ada di segmen kelima, yaitu mengelola referensi dan jurnal ilmiah. Ngomongin soal menulis nih, Bu. Pastinya kita juga nggak bisa lepas dari referensi dan jurnal ilmiah yang harus kita kelola. Nah, Ibu sendiri ada nggak sih tips buat nyari atau ngatur referensi yang benar? Oke, kalau referensi dan jurnal ilmiah, berarti ini cara menemukan atau cara menulis atau gimana nih? Cara menemukan. Oke, kalau misalnya cara menemukan, sebenarnya kan sekarang kita udah kaya banget nih dengan berbagai resource gitu ya untuk kita Iya. menemukan jurnal, terus karya-karya yang bisa kita jadikan rujukan gitu untuk skripsi kita. Nah, tapi kalau kita bicara buat skripsi, pertama, walaupun sekarang teknologi sudah sangat berkembang, tapi itu aku nggak bosen buat ngingetin ke mahasiswa,
ya jangan ragu untuk pergi ke perpustakaan gitu. Karena nggak tahu ya, ada beberapa orang termasuk saya masih sangat menikmati membuka lembar tiap lembar dan menghirup aroma buku yang khas banget gitu. Kalau kamu lagi ke Gramedia kan nyium aroma buku tuh beda banget. Nah, ada beberapa orang termasuk saya yang masih suka baca versinya tuh cetak. Jadi jangan ragu untuk pergi ke perpustakaan, mencari dan membaca buku-buku yang relevan sama skripsinya. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau menemukan referensi itu bisa, di internet tentunya, mmm, ada yang caranya legal, ada mungkin kalian punya Crack ya. ya hack gitu ya. Jadi, itu balik ke orang masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya mau cari versi sederhana, kan sudah banyak ya, aplikasinya. Saya nggak tahu nggak bisa sebutin apa enggak, ini kan jadi kayak promosi gitu ya, tapi intinya di internet tuh banyak. Kalau misalnya kalian bingung mau gimana, cara paling mudah kan sebenarnya tinggal nulis judulnya, ubah judulnya dalam bahasa Inggris misalnya, BK mau cari topik tentang, sustainable fashion gitu, misalnya kayak gitu. Nah, ya udah misalnya, sustainable fashion with economic perspective jurnal PDF gitu. Nah, itu langsung keluar semua tuh, baik itu cara paling cepet gitu. Kalau misalnya mau nyari yang paling gampang nggak pakai aplikasi apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu nama-nama yang lain, ya boleh digunain. Intinya saya mau bilang, di internet udah banyak banget, tapi kalau misalnya kalian mau coba sensasi yang berbeda, itu bisa banget ke perpustakaan. Saya pernah uji coba baik kayak ke perpustakaan utama, kayak, "Kok sepi ya?" Gitu, padahal ternyata enak banget loh, kita baca buku di keheningan, terus nyaman juga dan, di sekeliling kalian banyak referensi yang bisa digunain gitu. Jadi jangan jangan sampai ini sering sekali, jangan sampai kita merujuk sebuah referensi, tapi itu ngambil dari skripsi sebelumnya. Jadi kayak misalnya kita nggak baca bukunya, tapi buku itu dikutip sama skripsi sebelumnya. Nah, itu terus tiba-tiba langsung copy paste, masukin ke skripsi kamu gitu atau skripsi saya, itu nggak boleh. Jadi sebaiknya baca dari sumber aslinya dan jangan asal copy paste dari penelitian lain gitu sih. Oke, berarti itu udah jelasin kita seberapa pentingnya ya Bu Iya, untuk membaca. Oke, teman-teman, sekarang segmen yang terakhir yaitu menghadapi dosen pembimbing dan seminar proposal. Wow. Nah, komunikasi dengan dosen pembimbing itu penting banget. Nah, untuk Bu Musfia ini gimana sih caranya biar kita nih sebagai teman mahasiswa bisa komunikasi sama dosen pembimbing secara efektif dan lancar? Soalnya kan kadang ada yang teman-teman ini yang punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya ya. Ada yang pembimbingnya sangat sibuk, mungkin Oke. seringkali dia rasa cemas buat ngajuin pertanyaan atau kita punya rasa takut karena takut mengganggu gitu. Mhm. Nah, apa sih sebaiknya yang kita lakukan di situasi-situasi seperti ini? Oke. Kalau kita ngomongin dosen pembimbing, terus gimana cara komunikasinya gitu, kan balik lagi siapa dosen yang akhirnya Allah kasih rezeki buat jadi pembimbing kamu gitu ya. Jadi Ya. kan tiap orang punya karakter, punya, apa namanya, habit yang beda-beda. Tapi kalau misalnya di posisi tiba-tiba dapet dospem yang misalnya slow respon, atau dapet dospem yang alhamdulillahnya fast respon, itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Tapi kita coba in general aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba mau menghubungi dosen buat bimbingan, pertama adalah pastiin kalian ngechat di waktunya tuh jam kerja. Jadi kayak jangan ngechat di jam 10 malam atau di jam 5 pagi. Itu yang baca juga jadi kayak, ya Allah gitu, kayak astagfirullah, kayak haruskah aku mulai bekerja di pagi ini gitu. Jadi kayak pastiin kalau jamnya itu adalah di jam kerja. Yang kedua, walaupun kita sudah kenal akrab sama dosen ya, atau misalnya kita, udah kayak merasa, dosen ini baik gitu ya, tetap jaga adabnya. Jadi tetap salam misalnya, jangan tiba-tiba, "Bu, lagi di mana bimbingan?" Itu jangan gitu. Jadi intinya adalah tetap sopan, dan nggak harus kayak formal, "Salam, saya nama siapa dengan NIM." Nah, itu kan jangan terlalu Baku ya? formal juga, karena kan kita udah beberapa kali bimbingan. Jadi langsung aja ke intinya, tapi, jangan juga langsung kayak to the point, "Bu, bimbingan di mana?" Kan itu juga nggak baik. Jadi pastikan kalau bahasa yang digunakan untuk meminta bimbingan itu juga menyenangkan untuk dibaca gitu kali ya diksinya. Yang ketiga, kalau nih andaikan saya sering banget dapat komen-komen di TikTok gitu ya, baik kayak, "Bu, dospem saya hilang, dospem saya nggak bales, dospem saya A, B, C," gitu. Nah, ketika kalian ngechat sekali nggak dibales, itu kan bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba BK ngechat,
dosen terus nggak dibales, bisa jadi di momen itu mungkin, kami lagi ada kegiatan, misalnya lagi ngajar. Karena kan tugas dosen kan nggak hanya membimbing, tapi kita ngajar, kita meneliti, dan kita pengabdian gitu. Jadi bisa jadi gitu husnuzonnya adalah ketika, lagi di chat mungkin kita lagi di lapangan pengabdian kah, atau kita lagi ngajar di kelas gitu. Dan bayangkan yang nge-chat itu tuh nggak cuma satu orang, tapi ada banyak mahasiswa, bisa jadi ketumpuk kah. Nah, jadi intinya adalah jangan ragu untuk, nge-chat lagi di hari-hari berikutnya. Nah, tapi ada tips nih buat teman-teman yang sulit gitu ya kalau misalnya buat bimbingan. Kan kalau bimbingan kita nggak sendirian tuh, ada beberapa teman yang juga punya pembimbing yang sama. Biasanya itu mendingan janjian. Jadi kayak, "Kamu dibales nggak?" "Enggak, tapi aku dibales nih, bareng yuk," kayak gitu. Jadi bisa jadi kelewat aja, Beb. Nah, makanya penting banget buat punya teman-teman bimbingan yang kompak gitu. Kalau di saya kan, nama saya kan Musfiah, saya tuh punya squad bimbingan namanya Musfiah Squad. Jadi kita kalau bimbingan tuh bareng. Jadi kayak satu bimbingan, ya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi lebih seru, terus mereka juga saling tahu update-nya gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Oke, lanjutnya sekarang kita ada di segmentasi terakhir yaitu Epots menjawab. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, banyak banget tips yang insight yang bermanfaat dari perbincangan kita sebelumnya. Dan terima kasih banyak juga untuk Bu Musfia yang udah kasih banyak banget informasi penting buat kita semua. Semoga ya nih teman-teman AdPods yang lagi nyusun skripsi jadi lebih semangat dan terbantu dengan insight-insight tadi. Oke, sebelum kita tutup, kita akan bahas pertanyaan dari Instagram di section Q&A yang sudah masuk melalui DM kita. Bisa kita tampilkan di layar. Oke. Wow. Yang pertama ini dari followers kita yaitu Bati Prasetya. Tips and trick untuk menemukan research gap dengan mudah, Bu. Research gap, Gimana itu, Bu? Sebenarnya kan kalau misalnya di Indonesia kan itu kan kayak gap itu kan kayak jarak ya, jarak penelitian. Intinya adalah kalau kita mau tahu research gap, kita harus paham dulu nih emang masalah tuh apa gitu kan. Masalah kan selama ini diartiin ya udah kalau kita lagi tiba-tiba sedih, terus nggak sesuai ekspektasi gitu kan, kenyataannya ternyata beda gitu. Jadi kan kalau kita definisikan secara sederhana, ada banyak banget definisi tentang masalah, tapi kan sederhananya adalah masalah adalah kesenjangan gitu antara harapan dengan kenyataan. Kalau misal bahasa sederhananya, ketika kita berharap nih, lingkungan tuh bersih, tapi kenyataannya masih kotor dan menyebabkan banjir. Nah, itu adalah masalah. Nah, penelitian juga kayak gitu, ketika kita mencari research gap, memang idealnya kayak gimana, memang seharusnya gimana, tapi kenyataannya yang terjadi seperti apa. Jadi kayak kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, itu kan sederhananya. Nah, itu juga menjadi dasar menemukan research gap. Misalnya tadi ketika di awal kita bilang, kan sekarang lagi efisiensi, terus ekonomi sedang tidak menentu. Tapi kok kita masih konsumtif ya gitu. Kok masih ketika misalnya ada diskon masih pengen beli gitu. Bukannya seharusnya kita lebih bijak dan berhemat ya. Nah, berarti kan ada gap apa nih di tengah-tengah yang menarik buat diteliti. Jadi kadang bahasa-bahasa kayak research gap, novelty itu kan membuat jadi rumit, jadi pusing. Padahal kalau kita definisikan, deskripsikan secara sederhana itu gampang banget ketika case-case-nya adalah yang kita sering alami sehari-hari gitu. Banyak sebenarnya research gap tuh. Baik, jadi seperti itu ya untuk followers kami. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya ada dari followers kita yaitu Fazlan Rian. Bingung, pengen pilih penelitian kuali atau kuanti. Wah, gimana nih, Bu? Oke, tapi Fazlan nih lagi kenapa ya? Kayak ada masalah apa gitu dengan fotonya? Oke, bingung pengen penelitian kuali atau kuanti. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu mau pilih kuanti sama kuali gitu, balik lagi ke rumusan masalahnya atau masalah penelitiannya. Jadi kan sebuah masalah penelitian itu bisa dijawab dengan metode yang mana. Jadi bukan kayak aku sukanya yang A atau aku sukanya yang B. Itu bisa jadi tolak ukur. Tapi bukan berarti kita memaksakan. Misalnya
karena nggak suka hitung-hitungan, ya udahlah ambil kuali aja. Padahal masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kuanti. Jadi kalau misalnya bingung pilih yang mana, pilihlah metode yang bakal bantu kamu untuk menjawab masalah penelitian. Itu udah kuncinya sih kayak gitu. Oke, jadi tergantung dari permasalahan penelitian tersendiri ya, Bu? Iya, karena kan skripsi adalah untuk menjawab masalah penelitian. Gitu, WK. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman apa? AirPods. Oke, selanjutnya pertanyaan dari teman kita, Arzura Bay. Sejauh mana AI bisa bantu penelitian kita? Wow. Ini pertanyaannya menarik ya, karena ini juga yang terus saya pikirkan. Saya pernah mencoba nih bikin dari AI, saya tanya ke ChatGPT, terus saya copy ke salah satu aplikasi untuk cek plagiasi, dan hasilnya nggak kedeteksi. Jadi memang secanggih itu gitu untuk AI ternyata tidak bisa deteksi oleh alat plagiasi. Nah, jadi kan kita di titik bingung ya, lalu mengidentifikasinya seperti apa. Sampai akhirnya saya punya pemikiran kayak gini. Sejauh mana AI bisa bantu penelitian kita, itu balik ke kebijaksanaan sebagai penulis. Menurut saya, AI bantu tuh nggak apa-apa, tapi dalam konteks brainstorming ide. Jadi bukan berarti bantuin dari awal sampai akhir, terus kita tinggal copy paste, enggak. Kan kadang kita butuh tadi teman untuk diskusi. Ketika teman dalam bentuk manusia nyata kita tidak bisa menemukan, boleh kayak misalnya bantu saya untuk brainstorming ide tentang masalah lingkungan atau masalah ekonomi, masalah tadi sustainable fashion atau apa gitu. Nah, itu bisa menjadi teman untuk brainstorming ide. Bukan berarti buatkan saya latar belakang gitu, enggak. Jadi sejauh mana, sejauh membantu kita untuk mengembangkan kembali, atau ketika tadi lagi stuck bisa minta bantu. Kayak saya AI itu sekarang unik ya, saya pernah coba kayak menceritakan sesuatu, lalu dia jawab kayak gini, Bek, pasti lelah banget ya, sini aku peluk dulu. Jadi kayak seunik itu loh AI. Manusiawi itu. Artinya apa? Artinya kan bisa kita gunakan untuk menceritakan tadi kebingungan, kegelisahan, tapi bukan berarti menyalin semua, apalagi membuat skripsi plek ketiplek dari AI gitu. Jadi balik lagi ke kebijaksanaan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang peneliti untuk menggunakan AI itu sendiri. Dan saya tidak melarang untuk melakukan menggunakannya dalam konteks membantu untuk brainstorming ide. Terus yang kedua, perhatikan juga AI itu kalau misalnya kita langsung copy paste. Saya pernah mendapatkan gitu kalau tugas mahasiswa pakai AI, kadang tuh ada aja loh jalan buat mereka tuh ketahuan. Jadi mereka udah ngeprint nih, terus di akhir ada tulisan jika belum paham, saya akan menjawab kembali gitu loh, template-template AI di akhir gitu. Jadi kopinya nggak rapih. Jadi dan susunan kalimatnya sebenarnya ketahuan mana yang dibikin sama AI, mana yang dibikin sama hasil pemikiran manusia itu sendiri gitu. Jadi harus bijaksana ya pakai AI-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman apps. Nah, untuk AI itu jadi kita tetap boleh menggunakan AI, tapi hanya untuk brainstorming ya teman-teman, bukan untuk plagiasi. Betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Inialia, kasih kata-kata untuk mahasiswa yang datanya primer dong, butuh semangat nih. Kalau kata-kata mungkin sama Kak Game aja, tapi kalau saya mungkin lebih ke closing statement aja gitu kali ya. Paham. Jadi kalau misalnya dalam konteks skripsi, kata-kata yang bisa memotivasi gitu, ini mungkin kata-kata yang sangat sering kalian gunain atau sering didengar juga, tapi ini emang kalimat sesakti itu sih kalau buat orang-orang skripsian. Kayak percayalah bahwa ya skripsi akan selesai kalau dikerjakan. Jadi semakin lama kamu menunda, semakin lama kamu selesai. Tapi yang pengen saya highlight di akhir adalah gini. Jika suatu hari hal yang kamu rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan sampai membuat senyum kamu hilang. Artinya, ketika tiba-tiba kamu sudah merencanakan, kamu sudah berjuang, lalu menemui hambatan, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Jadi jangan ragu untuk coba lagi. Dan percayalah ketika kamu selesai, ketika kamu menyelesaikan semuanya, yang bahagia nggak cuma kamu seorang, tapi ada orang-orang di luar sana, termasuk orang tua kamu. Gitu. Sangat memotivasi sekali. Tepuk tangannya dong pada teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Vivi telah membersamai kami di segmen AirPods kali ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Oke, sama-sama Beka. Terima kasih juga buat tim AirPods di sini semuanya. Terima kasih. Ini termasuk
penonton bayaran juga ya mereka. Oke, jangan lupa teman-teman untuk follow podcast Epods di YouTube, di Instagram juga di @epods_UIN Jakarta, dan juga di TikTok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Beka pamit undur diri. Tetap waras, tetap peduli, dan jangan lupa untuk jangan pernah berhenti untuk bertanya ya. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.